Pada materi kali ini kita mau ngomongin praktek string pada C++. Di sini saya punya contoh coding yang dimana kita mau belajar mengenal berbagai macam fungsi yang bisa kita pakai pada string. Seperti kita tahu, string itu sendiri sebenarnya adalah array dari sebuah char. Makanya di sini saya membuat variabel kalimat yang berupa char dengan rentang limitnya sebanyak 50, sehingga dia bisa menampung sebanyak 50 huruf dalam satu variabel. Dan itu kita bilangnya string seperti itu. Di sini saya membuat berbagai macam lainnya karena nanti kita mau melakukan proses copy dan segala macamnya. Dan khusus untuk kata 3 ini saya menyimpan variabel namanya isi awal. Berikutnya saya mencoba meminta user memasukkan dua buah kalimat menggunakan chain getLine, dimana kita tahu chain getLine itu bisa menerima input spasi. Kalau cuma chain biasa artinya dia tidak bisa menggunakan spasi. Dan memang bentuknya seperti ini ya, variabelnya kemudian ada size of kata 1, artinya mengikuti ukuran dari kata 1 itu berapa banyak. Karena di sini isinya 50, maka di sini isinya akan jadi size of kata 1 sama dengan 50. Begitu juga dengan kata 2 yang memiliki hal yang sama. Karena nanti kita mau mencoba menggabungkan gimana cara gabungin kata 3 tambah kata 1. Kayak gini, kita kayak tempelin kalimat yang saya bikin di kata 1 dengan kata 2. Sayangnya memang kita tidak bisa langsung gunakan kata 3 tambah kata 1 seperti demikian. Kita harus menggunakan fungsi namanya strcat yang singkatan dari string concat, yaitu menggabungkan dari kata 3 ditempel dengan kata 1. Jadi nanti si kata 3-nya itu udah ada isinya, isi awal kayak gitu. Cuma kita kayak tempelin, kita kumpulin semua kata 1 dan kata 2 itu ditempelin sama kata 3. Terus nanti si outnya kita akan hasilkan di kata 3-nya. Nantinya di sini saya akan mencoba mengcopy hasil dari kata 3 ke dalam variabel kalimat. Yang kalimat memang masih kosong ya. Nanti kita akan tampilkan lagi isi kalimat. Dan jadi nanti kita akan tampil 2 kali si hasilnya itu nanti. Kita coba jalanin. Di sini saya coba masukin algoritma kata pertamanya. Kemudian satu lagi saya akan masukin lanjut. Dan nanti kita bisa lihat hasil gabungan dari kalimat tadi, hasil dari si kata 3-nya itu, yaitu hasil dari concatnya. Isi awal algoritma lanjut. Ya, memang tidak ada spasinya karena memang saya tidak menambahkan spasi tadi. Kalau memang mau ada spasinya berarti kalian concat lagi dengan spasinya. Lalu di sini isi variabel kalimat. Hasil variabel kalimat itu yaitu tadi hasil copy dari kata 3 ke dalam kalimat. Contoh satu lagi adalah kita mau menggambarkan bagaimana mengecek huruf besar, huruf kecil, apakah dia punya angka, ada tanda baca dan ada spasi segala macamnya. Di sini saya akan mencoba mengiterasi satu persatu ya. Jadi seperti kita tahu, string itu adalah kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter itu artinya kita bisa mencoba meniterasi per satu-satu indeksnya. Seperti yang kita sudah ketahui di sini, algoritma lanjut ini artinya dia terdiri dari A terdapat pada indeks 0, L ada di indeks 1, G ada di indeks 2, dan begitu seterusnya. Sehingga kita akan coba iterasi indeksnya sambil mengecek karakter itu karakter apa. Apakah is alpha, yaitu alpha, yaitu huruf, apakah is lower berarti dia huruf kecil, is upper apakah dia huruf besar, is digit apakah dia angka, is punktuasi artinya punktuasi harus ya tanda baca, is space yaitu spasi. Sambil kita cek satu persatu dari huruf i-nya, kita looping sebanyak p, di mana p itu adalah panjang dari kalimatnya menggunakan strlen, yaitu string length untuk mengecek berapa banyak besarnya kalimat yang dimasukin dari hasil chain getLine itu tadi. Nantinya di situ setiap per is alpha, is lower dan segala macam kita akan increment suatu variabel integer yang nantinya akan kita see out masing-masing supaya kita tahu HJKLM itu mewakili setiap masing-masing ya. Kita coba misalkan kita masukin berarti harus coba agak sedikit agak alay sih. Jadi kita mungkin harus bikin G terus mungkin ini 0 T R tanda baca M tanda baca spasi huruf besar lagi terus ya agak susah ya bikin agak alay kayak gini ya. Kayak ini mungkin ini. Jadinya kita coba enter. Nantinya setiap dari itu akan memiliki isinya. Seperti kita lihat jumlah alfabet memang ada 11, saya masukin sebanyak 11 panjangnya. Huruf kecil ada 9, yaitu ada 9 huruf kecil, huruf besar 2 karena saya cuma masukin A besar dan L besar. Dan angkanya memang 2, di sini ada 7 dan tadi kayaknya saya masukin 0 di sini ya. Dan tanda baca yaitu tanda seru dan tanda @-nya ini, @ yang ini. Lalu ada spasi yaitu di sini tadi jadi mengecek spasinya. Dan di situ makanya kita bisa tahu is alpha, is lower dan segala macam fungsi untuk sedemikian rupa.
Jadi nanti mungkin bisa kita gunakan buat ngecek apakah terdapat ini, atau mungkin kita mau proses lagi, entah itu dihapus, diganti, dan sebagainya macamnya. Itu adalah operasi yang bisa kita lakukan pada string dan pada C++ ini. Tentunya saya akan contohkan satu contoh lagi, di mana pada contoh yang ini kita akan menggunakan variabel yang lebih baru. Di sini kita tadi taunya array itu bisa menampung string dalam bentuk char dalam jumlah banyak ya. Tapi kali ini sebenarnya di C++ itu sudah ada variabel tersendiri namanya string. Yang kita gunakan ini sebenarnya adalah waktu zaman C. C itu artinya lebih lama dibandingkan C++. Sementara di C++ sudah ada mulai variabel baru namanya string. Variabel baru string ini yang akan lebih memudahkan karena mungkin variabel yang array char itu sebagai penggantinya itu sudah lebih ya ketinggalan zaman lah. Jadi ini ada banyak operasi-operasi yang bisa digunakan menggunakan string ini yang kurang lebih punya banyak keunggulan. Tentu sebenarnya ini sebenarnya variasi ya, maksudnya preferensi. Kalian bebas menggunakan yang cara lama atau menggunakan cara yang ini. Tentunya kita akan coba lihat bagaimana operasi yang bisa kita lakukan pada string ini. Jadi di sini masih sama, saya akan bersama-sama menggunakan include string.h. Di sini juga menggunakan include string.h. Cuma di sini kan kita bisa lihat ada bedanya kalau misalkan kalian menggunakan Visual Studio. Kebetulan di sini bukan pakai Visual Studio tapi di C++. Ya sedikit perbedaan, yang ini pakai .h, yang ini nggak pakai dot. Dan beberapa kayak fungsinya kayak strcat itu dia strcat s gitu kan. Dia kalau di Visual Studio kayak gitu. Nah jadi dia sedikit ada berbeda sintaks saja sih. Jadi nggak masalah. Sebenarnya kalau sintaks itu kan kita memang harus cari tahu sendiri, nggak mungkin kita hafalkan. Di sini kita kembali ke coding yang baru ini. Di sini saya akan mencoba membuat dua buah string, kata 1 dan kata 2, di mana kata 2 sudah saya isi. Saya coba mengisi out, dan cara men-chain getLine-nya itu berbeda kalau kita menggunakan variabel string. Kalau tadi kan chain.getLine terus dalam kurung kata 1, size of kata 1. Kalau pada string, benar-benar variabel string, kita menggunakan getLine dalam kurung chain, kata 1 untuk bisa mengambilnya. Dan ini sudah bisa mengambil spasi juga. Kali ini kita mau coba gabunginnya. Pada string ini enaknya kita tidak perlu menggunakan strcat. Kita bisa melakukan plus. Jadi benar-benar seperti yang tadi kita harapkan, maunya kan kalau bisa kata 3 tambah kata 1. Tapi pada operasi yang menggunakan char itu tidak bisa seperti ini. Kita harus menggunakan strcat. Sementara kalau untuk variabel yang benar-benar string, kita bisa menggunakan kata 2 tambah spasi, biar ada spasi, tambah kata 1. Nantinya hasil akan keluar. Dan di sini kita juga masih bisa mengakses per hurufnya. Jadi memang ini tidak dibikin array, tapi kita tetap bisa mengakses indeks 0-nya. Yang misalkan di sini kalau kata 2 kan hello, dan artinya nanti indeks 0 hanya ini akan kita ganti menjadi J. Kita ganti jadi J. Ini pakai kutip 1 karena kan kita gantinya satu karakter ya. Karena jadi ganti satu karakter, kutip 1 itu penandanya adalah karakter. Dan kita akan lihat nanti kata 2 jadi apa setelah diganti. Harusnya dia akan menjadi yellow. Dan contoh yang ini adalah kata 3. Saya mencoba memasukkan abjad. Terus nanti kita akan ngitung berapa panjangnya itu dengan menggunakan kata 3.length ya. Jadi ada operasi lain selain strlen, yaitu menggunakan .length dalam kurung seperti itu pada variabel yang kita mau hitungnya. Jadi kita bisa gunakan sebenarnya keduanya. Kita coba di bawah contoh ini, mungkin kita akan coba lagi, tapi kita batasin dulu. Jadi saya komen, terus kita komen lagi, tutup di bawahnya. Jadi kita coba per satu-satu untuk bisa mengerti. Terus kita jalanin, kita lihat, kita masukin pertama nama algoritma aja mungkin. Dan di situ akan kelihatan hello algoritma, yaitu hasil dari gabungan tadi berhasil kita tempelin menggunakan hanya plus, tidak perlu pakai strcat. Dan di sini yaitu dari seperti saya bilang, kita ganti hello-nya jadi yellow, yaitu kita timpa huruf H pada indeks 0 menjadi J. Dan kita menghitung panjangnya 26 seperti kita menggunakan strlen. Kita coba contoh yang lagi di bawahnya. Saya sudah bikin 2 lagi. Kita mau coba masukin nama Anda pada itu yang masih di atas ya. Nah, ini kita masukin lagi algoritma. Contoh yang di sini ada 2 operasi yang mau kita contohin, yaitu penggunaan replace dan penggunaan substring. Penggunaan replace ini sebenarnya adalah kita mau mengganti sesuatu pada string, pada kalimat tertentu di indeks berapa dan sepanjang berapa. Seperti kita lihat di sini, saya memiliki kata 4, just do it now. Ini saya akan replace nomor 11,3 yang sebenarnya parameternya isinya seperti ini, pembentukannya, posisi awal, panjangnya, sama pengubahnya. Maksudnya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Start dari sini, ambil sebanyak 3, terus diganti menjadi letter. Seperti kita lihat, hasilnya itu adalah berubah si now-nya menjadi letter. Itu penggunaan replace.
Untuk pengguna substring adalah kita mengambil suatu bagian dari kalimat kata itu, terus nantinya kita akan hasilkan seperti demikian. Di sini saya memiliki kata 5, sama seperti when it rains wait for rainbow, terus nanti saya akan membuat variabel hasil sub untuk hasil substringnya disimpan. Dan cara mensubstring itulah kata 5, kata yang mau di substringnya, tit.substr. Terus nanti kita sebutkan ada di posisi berapa yang mau kita ambil dan sebanyak berapa. 23 ini artinya dari sini sampai sini itu dulu sebanyak 23. Jadi 23 sebenarnya pointer posisinya di sebelah sini. Dan sebanyak 7 karena memang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah yang mau kita ambil, 7 buah huruf. Dan itu satu paket rainbow-nya dimasukin ke dalam variabel hasil sub dan nanti kita akan keluarkan hasilnya seperti demikian dan keluarlah di situ rainbow. Terakhir kita coba contohkan yang satu ini, yaitu menggunakan find and erase. Kita mungkin mau menemukan sesuatu kata yang nanti kita akan coba hapus. Di sini saya masih di atas ya. Kemudian kita fokus ke bagian sebelah sini, yang ini kalimat. Contohnya di sini saya menggunakan kata 6, isinya ini contoh kalimat. Terus kita akan mencoba menemukan posisi dari si contoh. Dan menemukan posisinya itu artinya kita menggunakan kata 6, yaitu kata yang memang mengandung semuanya. .find cari 6. Cari 6 ini yaitu yang memang mau kita cari. Kita mau cari apa? Di sini cari 6 betul-betul pakai contoh. Tentunya cari 6 ini nantinya bisa kalian input ya. Jadi kayak user minta mau buang sesuatu dari satu kalimat, ya kita minta user masukkan inputnya dulu ke sesuatu itu tersebut. Nanti kita cari menggunakan kata 6.find dalam kurung cari yang kita maksud. Nantinya hasil dari ini, kata 6.find cari 6 itu adalah berupa posisi awal di mana dia menemukannya. Makanya kita simpan di dalam variabel integer yang nantinya baru kita gunakan erase. Erase itu parameter isinya ada 2, yaitu posisinya, terus sebanyak berapa yang mau kita erase, panjangnya. Jadi posisi awal sama panjangnya. Posisi awal tentu saja hasil dari kita cari itu tadi. Terus seberapa banyak yang mau kita buang adalah tentunya panjang dari si kata yang tadi dimasukin oleh user atau yang kita tentukan di sini. Kata yang ditentukan di sini kenapa harus +1? Kan ini sudah .length panjangnya artinya. Kalau pernah +1 karena saya juga ingin menghapus spasinya. Kalau nggak ada +1-nya sebenarnya nggak masalah, bisa juga. Cuma nanti jadinya terhapus cuma contoh saja. Jadi nanti tertinggal ada spasi di belakang sama spasi di depan. Jadi nanti hasilnya ada 2 buah spasi kalau tidak +1. Nah, makanya +1 ini fungsinya adalah sepanjang ini, tapi plus kalimat plus spasi di depannya, seperti itu. Makanya jadi kalau kita lihat hasilnya ya langsung. Ini kalimat bersih, spasinya cuma ada 1, tidak ada 2 spasi karena +1-nya itu tadi. Ya kurang lebih ini dia kita membedakan antara fungsi yang pakai char yaitu zamannya C dan fungsi yang menggunakan string yaitu zamannya C++. Sebenarnya ini preferensi kalian mau menggunakan yang mana, karena kedua operasi string ini mungkin cukup sering dipakai kalau kita mau manipulasi string dan segala macamnya. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.